TU, PT Sumber SHS, GASA dan SJU. Ini ada nilai transaksi kurang lebih 289 triliun dan 2.240 US dollar. Ini merupakan nilai akumulasi transaksi masuk dan keluar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini nilai akumulasi transaksinya. Nah, ada pertanyaan kita ya, bahwa dari perusahaan-perusahaan ini tadi disebutkan oleh Ibu Menteri tadi bahwa 2 perorangan dinyatakan lepas dari tuntutan hukum onslah dan 2 perusahaan terbukti denda, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata masih ada beberapa wajib pajak perorangan dan juga masih ada beberapa wajib pajak dalam bentuk korporasi yang belum dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau kemarin yang masuk dalam proses pengadilan adalah bentuk kepabeanan, saya kira memang besar potensi untuk lepas dari segala tuntutan hukum itu sangat besar. Akan tetapi ketika Pak Kabar Eskrim, Pak Jampidum, atau KPK lewat aparat penegak hukum menelusuri tentang illegal mining, ini sangat mudah Pak. Dari mana mereka dapatkan emas yang diekspor dalam bentuk, katakanlah dalam bentuk perhiasan, dan bahan bakunya masuk ke dalam negeri yang tidak sebanding ekspornya dengan impornya, kan begitu. Apakah perusahaan ini punya lahan tambang? Kan sangat mudah ditelusuri. Apakah dia dapatkan dari peti-peti, katakanlah koridor-koridor yang bermain di tambang-tambang emas? Ini kan sangat mudah ketika kita telusuri tentang illegal miningnya, bukan menyangkut masalah kepabeanannya. Ya kan begitu. Nah, saya dorong ini Pak, aparat penegak hukum untuk menelusuri ini. Ada 9 entitas perusahaan yang saya sebutkan tadi. Saya ngambil inisial Pak, karena ini saya juga masih dengan pasal 11 tentang Undang-Undang Nomor 8 ini. Tapi nama perusahaan dan orangnya ada di sini Pak. Saya tahu. Ini ada namanya. Kalau Pak Kabar Eskrim kita kasih. Supaya dipanggil ini 9 perusahaan dan 5 orang wajib pajak. Oh Satgas. Pak Menko ya. Oh iya. Tapi saya kira tidak tepat Pak Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang yang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dan dengan membentuk pansus Pak di DPR. Bagaimana Pak Kabar Eskrim? KPK. Itu Pak, setuju Pak Menko Polhukam? Setuju Pak ya? Bentuk angket. Pak Menko setuju. Kita bentuk angket dengan pansus supaya ini kita bisa lakukan proses penyelidikan terkait menyangkut masalah 349 dan 189 triliun. Ini yang kedua ya, saya dorong itu Pak, lewat aparat penegak hukum, ada 9 entitas perusahaan dan 5 wajib pajak perorangan untuk menelusuri menyangkut masalah illegal mining. Ya. Berikutnya ya, di akhir saya juga melihat memang sumber datanya sama. Tapi kalau lihat dari breakdown-nya memang sangat berbeda. Satu melihat dari perspektif politik boleh jadi, satu melihat perspektif keuangan boleh jadi, kan begitu. Sehingga memang beda. Kan begitu. Kalau melihat angka-angka itu dari sisi politik, orang politik melihat Pak Saroni itu beda, Pak. Dengan orang keuangan beda. Jadi walaupun sumber datanya sama, kan begitu. Kenapa Ben? Nah, iya, lihat jasnya Pak Raoni juga beda, kan begitu. Nah, dalam konteks ini saya kira memang supaya ini kan antar pemerintah, apalagi dalam satu komite yang sama, kan gitu. Dalam satu komite kok ada 2 data yang berbeda, saya kira harus disamakan. Walaupun sumbernya sama, tapi paling tidak ada suatu kesamaan supaya masyarakat pun, kita pun juga bisa paham ya bahwa memang dari data-data yang ditampilkan itu betul-betul mencerminkan bahwa ini ada suatu hal yang memang harus diungkap secara transparan dan akuntabel. Pak Saroni saya kira untuk sementara itu, ya, Pak
Menko setuju untuk dibentuk hak angket lewat pansus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anca. Habis ini Pak Wihadi ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK, Komite TPPU dan Ibu Sri Mulyani sebagai anggota sekaligus sekretaris ya, sekaligus Keminkyu yang hadir pada kesempatan ini dan hadirin sekalian. Pertama, saya hanya mau menyampaikan ada 6 poin saja Pak Mahfud, Pak Ibu Sri Mulyani, Pak Ivan. Pertama, bahwa data agregat yang pernah disuguhkan kepada kita oleh Prof. Mahfud pada pertemuan lalu, ternyata apa yang kita dengarkan waktu itu secara mendetail Ibu Sri Mulyani menjelaskan pada hari ini benar-benar tuntas. Saya melihat memang ada persamaan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud pada saat itu, dan saya masih menyimpan datanya. Data agregat yang disampaikan pada saat ini adalah dibagi 3 pada saat itu, yaitu pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Keminkyu Ibu Sri Mulyani dulu disampaikan 35 triliun lebih, tetapi ternyata sama setelah kita mendengarkan tadi Ibu menyampaikan secara keseluruhan. Yang kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan Keminkyu dan pihak lain itu ada 53,8 triliun. Kemudian yang ketiga adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Keminkyu. Ini terkait dengan kewenangan Keminkyu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai. Saya ulangi lagi, yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai sebesar 260 triliun. Jika dijumlah semuanya ini, maka mencapai 349 triliun. Kemudian saya mencoba menyandingkan tadi, ada rekapitulasi surat yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani antara 2009 sampai 2023 ini, maka ada nomor 1 sampai nomor 15 di sini. Di mana pada poin-poin ini saya memulai adalah tahun 2009. Ada 6 surat tadi itu, ini belum ada tindak lanjut dari APH-nya. Betul kan Bu? Ini belum ada. Di poin di halaman 3. Itu belum ada tindak lanjut dari APH-nya. Kenapa saya sebutkan ini? Supaya kita nanti menyimpulkan apa yang saya akan sampaikan. Yang kedua 2010-2011 ada, tetapi nilainya kecil-kecil. 736 miliar, 352 miliar itu. Nomor 4 2012. Saya masuk pada nomor 6, Bu. Di nomor 6 ini 55,5 triliun rupiah. Ini jumlah yang sangat besar. Tetapi ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum kita ini belum ada laporannya di sini. Kemudian yang lebih besar lagi dari itu adalah pada tahun 2020, 199 triliun rupiah. Menurut laporan yang kami terima pada kesempatan ini, belum juga ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum kita. Kan gitu ya, Mas Ivan ya? Belum ya. Data ini sangat membantu kami melahirkan sebuah kesimpulan sementara dari penilaian saya bahwa aparat penegak hukum ini ya tentu kita melanjutkan sebuah pertanyaan adalah apa kendala yang dihadapi
oleh aparat penegak hukum kita sehingga tidak menindaklanjuti 9 poin tadi itu. Yang sudah diselesaikan itu atau sudah ada tindak lanjutnya itu baru 6. Dari 15 di sini, baru 6 yang sudah ditindaklanjuti, ada 9 yang belum ditindaklanjuti. Berarti pertanyaan ini adalah lebih banyak yang belum ditindaklanjuti dibanding dengan yang sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah, kalau saya melihat nilai di sini, apakah 275 triliun ini masuk pada kategori di situ adalah jumlah nilai yang belum ditindaklanjuti? Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang terlibat di angka-angka yang besar ini sehingga sulit aparat penegak hukum kita untuk menindaklanjuti? Kemudian, kalau saya lebih ekstrim lagi ingin bertanya adalah, siapa sebenarnya yang mesti bertanggung jawab semua ini? Kenapa mesti berlarut-larut? Dari 2009 di atas sana, sampai 2022, bahkan 2023, nilainya 2023 ini hanya 6 miliar, kecil lah dibandingkan dengan di atas-atasnya semua itu. Jumlah yang besar ini, kenapa bisa sudah berganti kepala PPATK-nya berapa kali? Komite TPPU-nya baru 3 tahun menurut penyampaian Prof. Mahfud kemarin pada saat pertemuan ini. Berarti ini barang sudah lama. Kenapa dibiarkan ini, Pak Kabar Eskrim? Apakah ini di aparat penegak hukum? Karena di sini APH, Pak. Apakah ini di kepolisian? Apakah ini di KPK? Apakah ini di kejaksaan? Kan 3 ini, Pak. 4. Ya. Ada di Bea Cukai menurut Pak Prof. Mahfud ini. Berarti ada 4 lembaga APH ini. Apa kendalanya mereka, Prof? Kira-kira. Sehingga ini sulit kita ini. Tetapi saya mengatakan begini. Terima kasih karena ada Prof. Mahfud yang berani mengungkap ini. Sehingga ini bisa terbuka. Coba kalau tidak ada, Prof. Maka kita bingung semua. Ternyata ada angka yang begitu besar. 275 triliun rupiah yang tidak diproses, yang tidak lanjuti, dan kita diam-diam saja. Angka 275 triliun ini, jika dibagi kepada masyarakat miskin Indonesia, mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang baru. Luar biasa bagusnya ini. Daripada dibiarkan dicuri, digelapkan, atau tidak dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang mesti bertanggung jawab. Itu. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, adalah Pak Prof, saya menyambut baik dengan niatnya Komite TPPU untuk membentuk Satgas. Kami tentu menyambut baik itu. Namun seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan sebelumnya, menyampaikan bahwa apakah tidak sebaiknya dibuatkan forum lain? Kalau saya, lain pandangan saya menyatakan, apakah tidak sebaiknya Satgas rencananya yang dibuat oleh Prof. Mahfud dengan kawan-kawan di Komite TPPU ini dibantu aparat penegak hukum kirim sebanyak-banyaknya yang bisa mendukung semua data-data sehingga aparat penegak hukum langsung melakukan penyidikan. Bukan lagi di Bea Cukai, Pak, tetapi langsung apakah di KPK, apakah di kepolisian atau di kejaksaan. Kita langsung ke sana. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena buat apa kita ribut-ribut berbicara 349 triliun, 275 triliun yang belum ditindaklanjuti, tetapi tidak ada hasilnya. Kita kan butuh hasil untuk kepentingan bangsa yang lagi membutuhkan uang segar. Sekira itu, Prof. Dan terakhir tentang soal emas tadi yang 189 triliun, saya memberikan apresiasi jika
Prof bersama dengan seluruh teman-teman yang ada di Komite TPPU jika menseriusi ini dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Karena tadi Ibu Sri Mulyani sudah menjelaskan dan kami baru memahami bahwa sudah ada terbukti tindak pidana asalnya itu, dan itu berapa tadi yang sudah dikembalikan, 500 juta saja, dan 100 yang tidak pidananya. Kemudian 189 ini terkait dengan korporasi, maka apakah ada jalan bisa dibawa ini menjadi sebuah nyata uang untuk dibawa ke Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bu Sri Mulyani atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua berbicara di sini bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Republik ini. Sekian Pak Ketua, Pak Saroni yang baik hati, saya kembalikan. Terima kasih. Tadi ada 2 yang nyebut Pak Kabar Eskrim. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan lain dari teman-teman yang nyebut Kabar Eskrim lagi. Pak Wiyadi, silakan Pak Wiyadi. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormatin pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, Ibu Menkyu, Bu Sri Mulyani, dan juga di sini ada Kabar Eskrim, Spidum, dan juga PPATK. Kalau misalnya rapat yang lalu itu sudah ada Bu Sri Mulyani, saya kira rapat hari ini tidak perlu ada. Sudah selesai, karena dari penjelasan Bu Sri Mulyani tadi sudah cukup gamblang dan cukup jelas mengenai masalah perbedaan-perbedaan yang kita perdebatkan pada saat rapat yang lalu. Jadi rapat yang lalu itu memperdebatkan apa yang diperdebatkan, perbedaan antara 35 dan 3 triliun, hari ini clear semua, saya kira. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ini sebenarnya sudah menjawab semua permasalahan-permasalahan yang kemarin kita permasalahkan, perbedaan-perbedaan itu. Nah, namun di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai masalah yang tadi Pak Suding sempat nanyakan kepada PPATK mengenai masalah dana 349 itu. Nah, dana 349 itu dikatakan adalah dana yang real. Nah, pertanyaan real itu memang kan ada satu transaksi rekening koran, kan, transaksi bank yang dilakukan oleh orang-orang ini. Namun dari penjelasan Bu Sri Mulyani, dari 349 itu juga berjelas lagi bahwa 349 itu mana yang berpotensi ini adalah TPPU dan mana yang berpotensi tidak TPPU. Itu jelas tadi diserahkan. Nah, sehingga di sini yang jadi pertanyaan saya adalah dari 349 ini yang sudah ada pidana asalnya berapa? Yang sudah ke APH dan mempunyai pidana asalnya itu berapa? Ini tidak pernah tadi terungkap. Pidana asalnya dulu ini berapa? 349 ini ada atau tidak? Atau hanya dugaan TPPU? Nah, kalau ini saya minta juga bahwa dari 349 ini kan tidak semuanya merupakan dana yang sebenarnya memang dana penyelewengan, tetapi ini kan dana ini kan ada juga yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada jual rumah, jual mobil. Nah, kalau jual rumah dan jual mobil, kita pun juga jual rumah kita, kadang-kadang kita jual mobil kita. Nah, ini kalau ini masuk kan menjadi transaksi. Kalau itu berarti mau diambil sama Pak Anca untuk negara, ya kita masa 349-nya yang kita ambil. Yang dikejar oleh Bu Sri Mulyani dan seluruh bendahara negara itu adalah pajaknya berapa yang harus disetorkan kepada negara. Yang diselewengkan ini kan pajaknya. Kalau 349 transaksinya, tapi pajaknya berapa? Potensi negaranya yang dimasukkan itu berapa? Ini ada atau tidak? Makanya dalam beberapa hal penyelesaian yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani tadi, itu ada satu persatu pajaknya ini sudah diselesaikan. Termasuk kasus emas 158, itu pajaknya sudah ada yang dibayarkan. Pajaknya, kepabeannya mereka menang, tapi dari pajaknya mereka membayar kalau tidak lebih kurang lebih sekitar 18 miliar ya Bu ya, 18 miliar mereka membayar kepada negara, pajaknya yang dikejar. Berarti potensi itu diambil oleh negara.
18 miliar itu. Tapi kan ini tidak dimunculkan oleh PPATK bahwa ada potensi yang dari 150-an, ada yang sudah diambil oleh negara. Nah, hal-hal seperti ini saya kira silakan. Saya kira Pak Menko Polhukam membentuk Satgas, Satgas ini dimatangkan saja hal-hal yang seperti ini disisir satu-satu. Sehingga potensinya di mana? Potensi yang harus dikejar di mana? Jangan kita bicara transaksinya orang ke orang ini dianggap ini transaksi yang sudah merupakan pelanggaran hukum. Karena sampai sekarang juga tadi beberapa teman menanyakan pidana asalnya, saya tanya juga ke Pak Kabar Eskrim, ada nggak pidana asalnya? Ke Pak Jambidum, ada nggak pidana asalnya dari 349 ini? Kalau ada, yang bagian mana yang kita harus kejar? Yang bagian mana yang kita harus sisir 349 ini? Nah ini saya kira lebih ke arah sana, dan saya kira kerja Satgas ya kita harapkan bahwa transparansi mengenai 349 ini, mana yang menjadi pidana asalnya dan mana yang kita harus sisir, ya itu aja kita sisir di sini. Jadi saya kira di sini masyarakat juga jangan membuat heboh masyarakat 349 seakan-akan uang negara yang diselewengkan 349. Saya kira bukan, uangnya ada, tetapi belum semuanya itu uang negara. Tetapi potensi dari 349 itu ada berapa uang negara yang kita bisa dapatkan dari pemasukan dari bendahara negara, dari pajak, dari cukai. Nah, ini yang kita kejar di situ. Nah, jadi saya kira biar masyarakat juga jelas mengenai masalah 349 ini, saya kira ya kerja Satgas kita dorong untuk bagaimana mereka menjelaskan kepada masyarakat sampai seberapa jauh 349 itu. Saya kira itu aja pimpinan. Makasih. Terima kasih. Habis ini Pak Rudi. Sebelum kita lanjut ke sebelah kiri, ini waktunya kan 16.3, hampir setengah 5. Belum asar. Kita mau asar, break asar dulu setelah Rudi ngomong, atau enggak bergantian asarnya? Bapak Ibu silakan kalau mau asar gantian, jadi rapatnya biar lanjut supaya cepat selesai ya. Ayo Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Terima kasih pimpinan yang baik hati dan tidak sombong. Ganteng sekali hari ini pimpinan. Pimpinan dan beserta rekan-rekan Komisi 3 yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Pak Ketua Komite TPPU, Sekretaris beserta dengan seluruh anggota, pertama selamat menunaikan ibadah puasa. Saya melihat berkaitan dengan polemik terjadi kegaduhan ini sebenarnya lebih diutamakan karena tidak efektifnya APH-APH kita menindaklanjutin laporan dari PPATK ini. Ini yang terjadi, yang saya lihat sehingga menjadi polemik. Yang kedua, memang tidak mudah untuk menyelesaikan kasus ini. Hampir kurang lebih 350 triliun, 349 triliun sekian-sekian. Tetapi saya melihat pengalaman yang terjadi adalah bahwa penyelidikan Polri pernah mengungkap perkara TPPU ini. Di tahun 2009-2010 dengan tindak pidana kasus asal, korupsi itu Gayus Tambunan. Saya masih ingat Pak, waktu itu masih muda saya Pak. Yang kedua tahun 2013, TPPU ini juga pernah terjadi tindak pidana asal korupsi atas nama Heru Sulistiono, ex-pegawai pajak, ex-pegawai daripada Bea Cukai. Artinya, di dalam perkara ini, berdasarkan laporan hasil analisis maupun pemeriksaan dari PPATK, tentu bisa sangat mengungkap bagaimana berkaitan dengan anatomi penyimpangan atau kejahatan yang terjadi di dalamnya. Izin Ibu Sri Mulyani, saya lama sekali ingin mendapatkan momen ini bisa ketemu dengan Ibu untuk memperbaiki bagaimana sumber negara ini berasal dari pajak. Tentu nanti banyak hal yang akan saya tanyakan Ibu. Jadi sekali lagi, tadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan PPATK ini saya memberikan apresiasi. PPATK ini karena kenapa? Banyak kasus yang bisa diungkap. Dan ini menjadi heboh ya, sekali lagi saya melihat adalah tidak efektifnya berkaitan APH ini menindaklanjutin. Ini yang saya lihat yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan trading based money laundering ini uang ilegal ini yang sebanyak terjadi. Apakah itu berkaitan dengan ekspor impor, apakah berkaitan dengan illegal logging, illegal mining, bahkan juga berkaitan dengan koruptor. Ini saya lihat ini berkaitan money laundering ini begini. Yang kedua adalah berkaitan dengan Bea Cukai sebagai penyidik tindak pidana asal ini. Ini sesuai dengan pasal 77 ini.
Artinya hingga saat ini saya belum melihat bahwa penyidikan kepabeanan ini yang dilakukan oleh Bea Cukai di dalam tindak pidana TPU PPU ini belum pernah. Saya belum pernah melihat itu. Bahkan saya belum pernah mendengarkan. Nah, artinya apa? Jangan berkaitan dengan untuk upaya serius di Kemenq ini bukan hanya berkaitan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai saja, tetapi bagaimana supaya kepabeanan ini benar-benar serius kita melaksanakannya. Ibu izin Ibu, pertama berkaitan dengan Kemenq ini. Apakah saat ini Kemenq ini menjadi penyalur untuk lembaga untuk berkaitan dengan laporan hasil analisis dan analisis pemeriksaan untuk diajukan ke APH lain? Ini yang saya perlu tanyakan ini. Yang kedua, berapa nilai transaksi janggal yang ditaksir kira-kira yang dikirim ke APH selain daripada Kemenq? Perlu saya mengetahui itu, Ibu. Terus yang berikutnya adalah berkaitan apabila transaksi 349 triliun ini dilaksanakan debit dan kredit transfer antar bank, berapa sih sebenarnya dana realnya? Dana realnya ini berapa? Apakah seberapa triliun? Kalau Ibu tadi di paparan di Komisi 11 adalah 3,3 triliun, apakah itu sudah sesuai? Setelah dikeluarkan debit, kreditnya, transfernya, dana realnya itu berapa? Dana yang benar-benar berputar. Karena kenapa Ibu? Image-nya luar biasa, 349 triliun ini membuat masyarakat ini seolah-olah Kemenq ini sebagai sarang terjadinya money laundry, Bu. Sayang, Bu, Kemenq ini. Saya yakin bahwa banyak sekali APH-APH kita, banyak sekali juga orang-orang di Kemenq kita ini, Bu, yang masih baik lah. Masih bersih, saya yakin banyak sekali masih, Bu. Tentu juga ini perlu kita perbaikin berkaitan dengan image-nya. Yang berikutnya Ibu adalah berkaitan dengan modus wajib pajak. Berkaitan membuat beberapa perusahaan yang memberikan untuk transfer pricing. Sehingga membuat seolah-olah dia menjadi besar, Bu. Ini juga perlu diantisipasi. Catatan saya Ibu, dari daerah saya dari Dapil Kaltim Ibu, ini kaya akan tambang. Yang mereka protes Bu adalah satu berkaitan dengan pajak alat berat. Alat berat ini pajaknya Bu didapatkan di pusat, hancurnya Bu adalah di daerah-daerah penghasil tambang. Ini saya mohon Bu, kira-kira perlu di sini ada profesional yang baik Bu untuk di daerah-daerah penghasil tambang. Yang kedua Ibu adalah berkaitan dengan kebocoran berkaitan dengan kepabeanan kita Bu. Saya ingat terjadinya suatu musibah besar Bu di Teluk Balikpapan berkaitan dengan putusnya pipa Lawe-Lawe Balikpapan Bu oleh kapal asing. Kapal asing itu sudah dilelang Bu. Tahun 2018. Informasinya yang terjadi Bu adalah berkaitan dengan kargo manifest. Kargo manifestnya hanya tidak lebih daripada 15.000 ton. Dengan kapasitas kapal kita Bu adalah 85.000 ton. Artinya yang terjadi kargo manifestnya hanya 15.000 yang dilaporkan kepada negara. Ini perlu perbaikan-perbaikan Bu dalam sistem kita. Saya pertama Bu adalah sistem online ini harus diberlakukan. Yang kedua, controllingnya dan monitoringnya ini Bu betul-betul harus berjalan. Ini kejadian ini Bu terjadi tahun 2018. Sementara kegiatan ekspor impor berkaitan dengan hasil sumber daya alam kita ini Bu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bagaimana hasil penerimaan pajak kita mau baik Bu kalau begini cara sistemnya? Maka APH-APH kita ini Bu perlu semuanya dilibatkan. Sekali lagi Pak Menko, saya bangga sekali dengan Bapak Pak. Mudah-mudahan memimpin APH-APH kita selaku anggota Bapak di dalam komite TPPU ini Bu, Pak Menko, ini betul-betul bisa efektif. Agar sumber pajak yang merupakan sumber utama dari pendapatan negara ini benar-benar tidak terlalu banyak kebocorannya Bu. Kira-kira untuk membuat itu tidak bocor mungkin perlu effort yang luar biasa, tetapi minimum kita bisa meminimalisirkan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya yang dijual adalah sumber daya alam kita Bu. Sumber daya manusia kita perlu kita tingkatkan untuk menutupin kebocoran-kebocoran. Ini yang saya sampaikan, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Ketua Komite dan para anggota komite yang saya hormati, Ibu Menkeu,
Kepala PPATK, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk kembali fokus pada inti soal yang menjadi heboh di masyarakat ini. Kalau saya mengikuti penjelasan Ibu Menkeu tadi, ada satu kata kunci yang membuat kita semakin jelas masalahnya apa ini sebetulnya. Kata kunci yang saya temukan itu adalah Ibu Menkeu menyampaikan semuanya telah ditindaklanjuti. Jadi semuanya telah ditindaklanjuti. Artinya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ketua Komite terkait 3.800 triliun itu menjadi jelas dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi. Bagi saya ini sebetulnya soal tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dalam pemahaman bahwa Pak Menko Polhukam adalah Ketua Komite. Andai kata laporan PPATK disampaikan kepada Pak Ketua Komite, lalu kemudian Ketua Komite menindaklanjuti dengan tata kelola sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan keputusan Presiden tentang komite, hemat saya masalah ini mungkin tidak perlu menjadi kehebohan di publik yang tidak produktif. Masalah internal yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak Menko dan pihak-pihak terkait. Hanya mungkin, dan ini surprise-nya bagi saya, mungkin Pak Ketua Komite merasa mentok, sehingga kemudian dipandang penting untuk ini dibuka ke publik. Yang kedua, mungkin Pak Menko juga ingin membantu Ibu Menkeu supaya lebih firm melanjutkan apa yang menjadi temuan dan dilaporkan oleh PPATK. Jadi, bagi saya ini hal yang penting, positif, meminta dukungan publik untuk mendukung Pak Mahfud dan Ibu Menkeu supaya menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang kedua, kami ingin tanya yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan Ketua Komite ini. Apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Sebab kalau ini merupakan transaksi keuangan yang ditengarai mencurigakan, tentu akan ditindaklanjuti dengan analisa dan juga penindakan LH, LHP. Tetapi kalau sejak awal ini sudah dibuat judgment bahwa ini adalah pencucian uang, uang hasil tindak pidana, maka ini tentu menjadi masalah. Dan saya rasa Ibu Menkeu pantas agak naik pitam kalau ada tudingan semacam itu. Sehingga waktu itu saya tanya, Pak Menko, ini adalah tudingan yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Dan kami sebagai
wakil rakyat tentu ingin sekali tahu apa sebetulnya yang terjadi di lingkungan Kemenkeu ini. Apakah ini transaksi mencurigakan yang perlu dianalisa lebih lanjut, atau angka 349 itu adalah hasil tindak pidana? Dan pertanyaan kami tentunya adalah apa tindak pidananya? Kemudian yang ketiga, bukan soal data lagi. Yang lebih penting bagi kami adalah sumber transaksi keuangan mencurigakan itu apa saja dan apa modusnya. Ini kan yang tidak begitu jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi lebih banyak tindak lanjut. Oke. Tapi publik juga ingin tahu apa sebetulnya sumber transaksi yang ditengarai mencurigakan itu, yang kemudian dikatakan tindak pidana pencucian uang. Ya? Oh gitu ya. Baik. Oh ya ini dia. Hampir lama lagi nanti ya. Ini itu ya, baik. Itu biasanya kalau interupsi kadang-kala hilang fokus, saya gagal fokus. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apa saja transaksi yang disebut mencurigakan itu? Apa modusnya? Sebab apa? Ini saya sampaikan dalam penjelasan Ibu Menkeu tadi, tiba-tiba ada sanksi pelanggaran disiplin terhadap pegawainya. Lalu menjadi pertanyaan, lah ini tindak pidana atau apa? Apa kaitannya? Apakah ada tindak pidana pencucian uang kah? Apakah ada pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu sehingga dipandang penting Ibu mengambil langkah menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang ASN, pidana pencucian uang, hasil tindak pidana kok tiba-tiba? Padahal sesuai dengan undang-undang ini, ya tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harus dihukum. Jadi ada yang missing, tidak mismatch di situ. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan saya juga setuju di sini disebutkan tadi tindak pidana yang berkaitan dengan emas itu. Bagi saya kan agak aneh ini Pak. Anehnya apa? 189 triliun Pak Menko. 189 triliun. Kemudian sudah ada langkah hukumnya tindak pidana kepabeanan. Yang kemudian itu diproses, kemudian malah dia dibebaskan. Ya saya menduga, jangan lupa hukum juga dipakai untuk sebagai alat untuk melepaskan diri dari tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, saya menduga, ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau, silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 triliun ini. Ini dahsyat. Dan dugaan saya, ini bukan soal tindak pidana pabeanan. Itu tindak pidana kepabeanan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya.
Jadi saya ingin sekali Pak Menko ambil kasus ini sebagai case building tadi dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabeanan. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada modus lah ya. Modus ya biasa. Modus itu emas ini ekspor impor, ekspor emas perhiasan dengan bahan baku dari luar, tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk. Padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi. Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan dia ekspor. Sehingga 2 kali dapat keuntungan dia. Untung dari pajak tadi, bebas pajak tadi. Yang kedua praktek illegal mining di dalam ini. Dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya. Saya kaget tadi ketika diulas itu soal tindak pidana kepabeanan. Wah ini terjebak ini. Kalau bisa aparat penegak hukum juga diperiksa. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya habis di situ saja. Kemudian ada laporan Ibu Menkeu tadi soal surat 300 itu. Kok ada yang ke APH? Saya kemudian jadi tanya-tanya itu kok PPAT kok kirim surat ini ke Menkeu? Mengapa surat ke APH kok dikirim ke Menkeu? Langsung tuh ke aparat penegak hukum. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kala saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukbah ini. Kita yang kena. Ya kita nanggapi gitu ya, kayak dulu masih ingat kan siapa dulu aktivis politik kita, Bib, yang dulu apa? Siapa namanya? Tahun 2018 aktivis politik kita, Ratna Sarumpait tuh, yang mukanya luka, lalu kita tanggapi di publik. Kita yang kena Pak Mahfud. Padahal kena prank kita ini. Saya hampir dipanggil polisi, bukan dipanggil lagi, udah kirim surat ke saya untuk dipanggil. Hanya karena menanggapi pemberitaan tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi. Padahal fiktif itu. Ya. Tapi itu dulu ya 5 tahun lalu ya saya. Tadi poin saya adalah ya sungguh-sungguh sedikit lah. Kemudian yang terakhir Pak Mahfud, saya baca tadi pagi dibentuk itu Satgas. Saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa. Ya, kok itu juga? Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabeanan. Ada di perpajakan itu. Ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Tidak masuk di akal saya itu. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close up kasus ini. Close kasus ini. Secara halus mungkin. Tapi ya, adalah pertanyaan publik. Serius nggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh nggak Ibu Menkeu? Kalau bisa, Satgas independen. Tim fact finding. Kalau mau pakai Satgas sekarang. Saya alergi dengan Satgas. Ini banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Jadi kalau sungguh-sungguh pemerintah
bentuklah Satgas independen. Mengapa? Ya, yang sumber masalahnya adalah anggota-anggota Bapak itu. Nah, ketika Bapak bentuk Satgas lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya tidak bisa. Ya, kita ini lagi membangun optimisme, membangun harapan. Oleh sebab itu kalau ada kesungguhan, itu jalannya. Manakala tidak cukup, saya dukung tadi Pak Suding, Pak Ketua, kita gunakan hak angket. Hak angket itu adalah hak dewan. Pengusulnya bisa komisi, bisa gabungan anggota-anggota sekian banyak, lalu usulkan itu. Tapi mungkin tidak semua, khusus yang 189 triliun itu. Saya masih ingat Ibu Menkeu berapa tahun silam kasus Bank Senturi. Hanya 6,7 triliun. Saya pikir waktu itu, wah ini huge money. Waktu itu Ibu ya. Sekarang ini 189 triliun. Ditambah lagi yang lain-lain itu 349 triliun. Luar biasa. Apabila kita sungguh-sungguh, hak angket adalah jalannya. Jalan menuju Indonesia lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sebentar, nanti gantian habis dari Pak Dede, nanti Pak Johan, baru Pak JK Uli terakhir ya. Menarik Pak Menko kalau Pak Beni bicara. Tadi sebelum rapat memang kita ada diskusi Pak, terkait apa yang mau dirapatkan pada sore hari ini, dan berharap rapatnya selesai, bukan begitu Pak Beni ya? Tapi ada hak angket yang akan dilakukan dan diusulkan oleh Pak Beni. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Ketua Komite TPPU beserta anggotanya yang kami hormati. Apa yang disampaikan tadi tentang terbentuknya Satgas atau tim gabungan yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti LHA atau LHP, yang harapannya nanti secara rutin bisa berkoordinasi atau rapat dengan Komisi 3 dalam hal pengawasannya. Dan di sini juga kepada Bu Menkyu yang saya hormati, ada harapan dari masyarakat ketimpangan yang terjadi di DJPC, para pekerja migran maupun masyarakat Indonesia yang datang dari luar negeri tentunya diperlakukan yang berlebihan. Mungkin Pak Anca pernah diperlakukan itu. Namun terjadi ketimpangan di daerah khususnya di pantai timur, di sini ada Pak Kaba juga, mohon untuk diawasi secara detail, mungkin di pelabuhan Tungkal di Jambi atau di wilayah-wilayah lain. Di situ komoditi yang dikirim dari pelabuhan Malaysia atau Potlang, rentan terjadi komoditi yang tidak terawasi. Kami mohon untuk pengawasannya karena komoditi ini yang lain bisa merugikan negara. Terima kasih pimpinan. Ini gara-gara seketul. Oke, Pak Johan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum. Tapi Pak Johan sebelumnya Pak Johan, karena saya selesaikan dulu salamnya Pak Ketua. Saya selesaikan dulu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Sebentar. Pak Johan, kan kemarin Pak Johan menyampaikan ke Pak Mahfud bahwa Pak, kalau ada menteri yang terlalu rame, Pak Presiden nggak suka.
kemungkinan tidak terjadi reshuffle karena sudah lewat. Silakan Pak Johan. Ini ada maksud tersembunyi nih Pak Mahfud. Ini kita beda fraksi dengan pimpinan komisi. Mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud. Saya ingatkan lagi Pak pimpinan, ketika itu saya menyinggung juga anggota Komisi 3 loh. Jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud. Yang lurus itu cuma penggaris pimpinan. Saya ingatkan menjadi anggota DPR itu 5 tahun bisa di PAW loh. Gitu. Jadi saya mengingatkan pada semua. Tidak hanya kepada Pak Mahfud MD. Saya juga mengingatkan Pak Mahfud bahwa jadi menteri itu juga bisa di reshuffle gitu loh. Saya netral menurut saya. Jadi jangan mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud MD. Saya jadi lupa apa yang harus saya tanya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Menko Polhukam, Ibu Menteri Keuangan, Kepala PPATK, dan juga anggota Komite TPPU dan jajaran. Saya tadi pagi sudah senang Pak Mahfud ketika mendengar berita Bapak dengan Bu Sri Mulyani dengan para PPATK melakukan pertemuan ya, yang kemudian menghasilkan apa yang selama ini salah satu isu ya, bahwa ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan, dan itu ketika rapat dengan Menko Polhukam waktu itu juga mengemuka, sehingga apa yang disampaikan tadi baik Pak Mahfud maupun Sri Mulyani kita menjadi lega. Ternyata tidak ada itu perbedaan data baik dari Bu Menkyu maupun dari Pak Mahfud MD. Kemudian setelah Pak Mahfud memberi penjelasan, Bu Sri Mulyani memberi penjelasan, saya jadi berpikir ini anti klimaks. Kenapa saya bilang anti klimaks? Bu Sri Mulyani menjelaskan dengan detail Pak, apa yang selama ini quote unquote ya, seolah-olah terjadi moral hazard yang terjadi di Kementerian Keuangan. Ini saya sebut ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani menjawab tentang transaksi 22 triliun telah ditindaklanjuti. Itu kalau di penegak hukum itu ada jedok ini, case close gitu. Jadi selesai, 22 triliun. 3,3 triliun yang tadi juga dijelaskan, awalnya ada perbedaan, 35 triliun dengan 3,3 triliun, ternyata sebagian itu diserahkan kepada penegak hukum, ya, LHA-nya. Itu juga sudah ditindaklanjuti. Gitu. Jadi 3,3 seolah-olah sudah selesai. Apa hasil tindak lanjut ini? Ada 164 pegawai diberhentikan, di pembebasan jabatan dan sebagainya. Artinya hiruk pikuk yang 3,3 triliun yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan itu sudah diselesaikan. Artinya sudah ditindaklanjuti. Data ini akumulasi 2009 sampai 2023. Tadi saya menunggu yang 189T. Jangan-jangan ini yang harus bisa terus ditindaklanjuti, yang kemudian ada hasilnya bagi negara dan ada aset yang disita dikembalikan ke negara. Ternyata tidak juga. Gitu. 189T ternyata sudah ada putusan pengadilan bahkan sampai ke peninjauan kembali. Jadi kalau nggak boleh dibilang selesai, ya ini sudah ada putusan pengadilan yang 189T. Jadi dari 349, kalau kita breakdown satu persatu, yang jadi quote unquote jatahnya Kementerian Keuangan
sudah dilakukan tindak lanjut gitu ya. Bahkan Bruce Sri Mulyani tadi menjelaskan bahwa yang dikirim LHA-nya ke penegak hukum pun, kata Bu Sri Mulyani, sudah ada yang divonis tadi, 18 orang kalau nggak salah. Artinya yang tidak ke Kementerian Keuangan sebenarnya juga sudah ditindaklanjuti. Teman-teman Komisi 3, saya mengingatkan kembali di awal ketika kita ramai ya, isu 300T, kemudian naik menjadi 349T, yang kemudian direduksi seolah-olah ada persoalan antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD. Saya juga kena dampaknya, saya juga dibully juga Pak Mahfud di media sosial, padahal saya kan mendukung Pak Mahfud. Saya dibully juga Pak. Bahkan diisukan mengirim gift ke JKT48. Coba. JKT48 saya aja nggak tahu itu. Ke situ gitu. Jadi ramai sekali yang kemudian persepsi publik, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua, bahwa di persepsi publik, di pikiran publik itu pasti mau tidak mau ada sesuatu di antara 349 triliun itu yang digarong atau dikorup atau dimaling oleh pegawai di Kementerian Keuangan. Mau tidak mau ada persepsi itu, meskipun tidak semua. Jadi begitu hari ini kita ketemu dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Mahfud MD juga, ternyata akumulasi data 2009 sampai 2023 yang disebut sebagai transaksi mencurigakan itu sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian itu sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena itu yang bisa kita lakukan menurut saya adalah tinggal yang fokus yang 189T tadi, Pak Mahfud. Saya yakin ya Pak Mahfud mengeluarkan data itu dalam rangka untuk memicu agar penegak hukum bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, cuman pertanyaan saya, kalau yang 189T itu sudah ada putusan PK, bahkan putusan PK, peninjauan kembali, apa yang disebut dengan case building yang akan dilakukan gitu. Pak Mahfud, saya mengusulkan ya, tadi seperti yang Pak Beni sampaikan, kalau itu dibentuk Satgas Pak, dan orang-orangnya itu aja, nanti niat Pak Mahfud membongkar ini secara menyeluruh, mungkin bisa juga nggak berhasil Pak. Karena itu saya usul Pak, kalau bisa yang 189T ini ke KPK. Jadi KPK ikut juga melakukan penelusuran lebih